Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Aryani. Video kali ini aku akan mereview buku yang telah aku baca atau mengulas kembali isi dari buku yang telah aku baca. Nah, buku yang telah aku baca ini berjudul Strawberry Generation, mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh, yang ditulis oleh Renald Kasali PhD. Beliau merupakan salah satu guru besar di FEUI dan juga merupakan praktisi manajemen dan penulis rangkaian buku perubahan. Nah, saat menulis buku ini, beliau sedang memimpin social enterprise atau rumah perubahan dan menjadi komisaris pada beberapa perusahaan. Nah, beliau juga sangat mempunyai relasi yang kuat pada bidang usaha dan juga sektor pemerintahan. Nah, teman-teman, buah stroberi itu seperti yang kita tahu ya, buah stroberi itu sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik. Tetapi ketika dia dihadapi sebuah tekanan, dia akan mudah terkoyak. Seperti halnya dengan generasi stroberi, ketika ia dihadapi sebuah tekanan, dia akan mudah menyerah. Mungkin karena mereka dulunya sering terlalu dimanjakan seperti itu. Nah, dari cover saja sudah menunjukkan seperti buah stroberi ya di sini. Nah, teman-teman, selain itu juga penulis menerangkan mengenai mentalitas seorang driver dan juga seorang passenger. Nah, mentalitas seorang driver itu seperti apa sih? Seperti yang kita tahu ya, driver itu artinya mengemudi. Yang penulis katakan di sini, bangsa yang hebat itu dihasilkan dari pribadi yang mempunyai mentalitas seorang driver. Artinya, dia bisa memimpin dirinya sendiri, bisa memimpin orang lain, dan juga memimpin bangsanya. Mentalitas seorang driver ini, dia artinya bisa menerima tantangan-tantangan baru yang ada di hidupnya, mau belajar, dan mau menerima risiko. Karena dia berpikir untuk bisa menentukan kemana arah yang ia akan tuju, berbeda dengan seorang passenger ya. Seorang passenger, dia hanya duduk, diam, mengikuti arah, dan dia tidak berpikir kemana arah yang ia akan tuju. Nah, mentalitas seorang driver ini melahirkan pola pikir yang belum mindset. Artinya, dia mempunyai pola pikir yang ingin terus berkembang, mau belajar, dan pola pikir yang belum mindset ini ketika ia dikritik atau menerima feedback yang negatif dari orang lain, ia menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi atau koreksi terhadap dirinya. Kemudian ketika ia mendapati orang yang lebih pintar dari dirinya sendiri, ia jadikan itu sebagai tempat belajar atau untuk bisa menginspirasi dirinya. Nah, sedangkan orang yang bermentalitas seorang passenger itu mempunyai pola pikir yang fixed mindset. Artinya dia tidak mau belajar, tidak mau menerima tantangan-tantangan baru dan risiko yang ada dalam hidupnya. Sehingga orang mempunyai mentalitas seorang passenger ini melahirkan fixed mindset atau pola pikir yang fixed mindset. Nah, orang yang mempunyai pola pikir fixed mindset ini, dia ketika dikritik oleh orang lain, dia tidak jadikan kritikan itu sebagai bahan koreksi. Kemudian ketika ia mendapati orang yang lebih pintar dari dirinya, ia jadikan itu sebagai sebuah ancaman. Nah, kemudian kita seharusnya mempunyai mentalitas seorang driver. Kita bisa menerima segala tantangan-tantangan baru dalam hidup kita. Kita bukan bermentalitas seorang passenger. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita bisa membedakan antara orang yang ingin maju dan orang yang terperangkap. Orang-orang yang ingin maju ini, dia selalu ingin belajar, sedangkan orang-orang yang terperangkap, dia hanya berdiam diri. Dia berada dalam zona nyaman dia. Orang-orang yang terperangkap ini, dia selalu ingin mendapatkan pemakluman. Misalnya ketika dia diberi tugas oleh seorang guru atau dosennya, dia tidak mau berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan dia juga tentunya tidak mau belajar. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang terperangkap ini, dia hanya ingin selalu mendapatkan pemakluman. Ketika dia tidak menyelesaikan tugas tersebut, dia akan memberikan berbagai macam alasan ya tentunya. Karena
dia berharap untuk selalu mendapatkan pemakluman. Nah, kita tidak boleh mencontoh dari orang-orang yang terperangkap ini. Seharusnya kita bisa tergolong orang-orang yang ingin maju, ingin terus belajar, dan menerima tantangan-tantangan baru. Nah, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita harus bangkit dari setiap kegagalan yang kita miliki. Teman-teman, buku ini selain relevan dengan generasi Gen Z saat ini, tetapi buku ini cocok gitu untuk dibaca di kalangan orang tua juga. Karena di sini membahas mengenai pola parenting orang tua terhadap anaknya. Terkadang ya kita menjumpai di sekitar kita anak-anak yang sering ingin berada di dunia game. Kenapa mereka begitu? Karena di dunia game mereka sangat banyak gitu diterima apresiasi dibandingkan dengan di dunia nyatanya. Mereka di dunia game ketika mereka gagal, mereka akan tetap mendapatkan sebuah apresiasi. Sedangkan ketika di dunia nyata, ketika mereka gagal untuk bisa mendapatkan nilai terbaik, mereka akan diomeli habis-habisan dan mereka tidak mendapatkan support kembali untuk bangkit. Seperti itu. Nah, sebagai orang tua juga seharusnya tidak mempunyai rasa khawatir yang berlebihan terhadap anak, karena hal tersebut bisa membuat mental seorang anak itu lemah dan bermentalitas seorang passenger. Sebagai orang tua, tentunya harus mempunyai waktu untuk bisa mendidik anaknya, karena orang tua merupakan salah satu guru terbaik untuk mendukung masa depan seorang anaknya. Nah, orang tua juga mendukung minat dan bakat yang ada dalam diri seorang anak itu. Orang tua melatih bakat anaknya gitu, karena kan bakat itu ditemukan melalui proses latihan yang panjang. Seperti itu teman-teman. Nah, selain di situ penulis juga banyak menceritakan mengenai kisah-kisah mahasiswa yang ke luar negeri gitu, dimana ketika seorang mahasiswa pergi ke luar negeri artinya mereka itu diajarkan untuk mandiri ya. Nah, orang tua di sini sangat mendukung proses belajar seorang anaknya. Anak itu harus dididik sedari mungkin dengan sebuah tantangan agar ia bisa terbiasa ketika ia sudah beranjak dewasa. Seperti itu. Selain dari situ juga anak itu harus bisa diapresiasi ya, sekecil apapun usahanya harus tetap diapresiasi. Nah, dari buku ini kita belajar untuk bisa bangkit dari setiap kegagalan yang ada, untuk bisa menjadi generasi yang tangguh, bukan generasi yang rapuh. Generasi strawberry ini harus bisa menjadi generasi yang tangguh apapun rintangan yang dihadapi dalam hidupnya. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda gitu ya, kita harus bisa membawa perubahan yang baik terhadap diri kita. Kita harus bisa terus belajar dari setiap kegagalan, karena kesuksesan itu diraih dari proses yang panjang, dari berbagai rintangan yang kita hadapi. Kegagalan harus kita jadikan sebagai guru. Untuk bisa meraih kesuksesan itu, kita pastinya dihadapi dengan tantangan-tantangan. Dan sebuah tantangan dan rintangan itu adalah untuk membentuk pola berpikir kita. Seperti itu teman-teman. Nah, di buku ini juga penulis menerangkan mengenai sistem pendidikan di Indonesia, di mana sistem pendidikan di Indonesia itu masih cenderung ke menghafal, dan juga sistem mata pembelajaran di Indonesia terlalu banyak dibanding dengan yang ada di luar negeri. Di luar negeri mereka hanya belajar 5 mata pembelajaran pilihan, yaitu dari 5 mata pembelajaran pilihan itu mereka milih dari yang mereka sukai. Sedangkan di Indonesia itu kita disuguhi dengan 16 mata pembelajaran yang harus kita lakukan, dan itu sangat-sangat berbanding atau berbeda jauh gitu ya dengan yang ada di negara-negara lain. Seperti itu. Nah, maka dari itu, dari buku ini kita belajar untuk mempunyai growth mindset. Artinya kita harus bisa terus mempunyai pola pikir yang ingin belajar, yang ingin tumbuh, dan menerima tantangan baru untuk kita terus bisa melangkah maju ke depan,
keluar dari zona nyaman, dan kita harus berani gagal untuk kita bisa mencapai sebuah kesuksesan. Sekian dari pembahasan buku ini, dari pembahasan buku Strawberry Generation yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan saat aku menyampaikan dari isi buku ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video kali ini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dalam pembahasan yang lain juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.